A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u wa thalathun utawi iki iku hadis kang nomor 34. An Abi Sa'idin saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa Khudri. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhu saking Abi Sa'id. Qala wis ngendika sapa Abi Sa'id, sami'tu wis krungu ingsun Rasulullahi ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul, man utawi sapane wong ro'a kang ningali sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaron ing kemungkaran falyughayyirhu mangka becik merubah mongko becik mencegah sapa manhu ing mungkar biadihi kelawan tangane man fa illam yastati' mangka lamun ora sanggup fa illam yastati' mangka lamun ora sanggup sapa man ing biadih fa bilisanihi mangka kelawan lisane man fa illam yastati' mangka lamun ora sanggup sapa man ing fabilisanih fabiqalbih maka kelawan hatine man wa dzalika lan utawi mengkono fabiqalbih iku adhaful iman sak lemahe iman. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadirin sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Mujtahidin yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-34 ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup melakukan dengan tangannya, fabilisani, maka lakukanlah dengan lisannya. Dan apabila dengan lisannya juga tidak sanggup, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, makna mencegah kemungkaran dengan tangan menurut para ulama itu bisa dengan dua pengertian. Kata tangan yang pertama adalah mencegah kemungkaran dengan kekuatan, ya, dengan yad, makna zahir ini. Kalau misalkan melihat kemungkaran, kejahatan, kemudian dia dirasa-rasa sanggup mencegahnya karena punya bela diri misalkan, maka dia wajib untuk menghentikannya. Yang kedua, ada juga makna tangan dengan pengertian wilayah, kekuasaan. Nah, ini makna batin. Contohnya ada orang-orang yang
menjadi pejabat publik dan dia bisa membuat undang-undang, punya kewenangan membuat undang-undang atau mengeluarkan kebijakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, itu termasuk juga falyughayyirhu biyadihi. Kemudian kalau seumpama dia tidak sanggup melakukan pencegahan dengan tangannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dia bisa melakukan pencegahan terhadap kejahatan ataupun kemungkaran dengan lisannya. Contoh, ada orang yang melakukan kemungkaran, setelah ditimbang-timbang, setelah diukur-ukur, ternyata ya nggak punya kekuatan, maka dia bisa melakukan pencegahan itu dengan lisannya. Ditegur, kemudian dinasihati, diingatkan gitu. Tentu diingatkan setelah suasananya sudah mereda. Jangan sampai mengingatkan orang yang sedang melakukan kemungkaran itu sampai membahayakan diri sendiri. Fa illam yastati' fa biqalbi. Ternyata jangankan menyatakan atau mencegah kemungkaran dengan lisan, ngomong saja tidak berani, maka bisa dengan hatinya. Kalau bahasanya orang kita ini batin saja, batin menolak kejahatan, batin menolak kemungkaran, itu juga bagian dari mencegah kemungkaran. Dan itu dihitung sebagai selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah pengawasan malam Jumat Masjid Al-Mujtahidin, dari hadis ini kita tahu bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang oleh Al-Quran dicirikan dengan karakternya yang selalu menebar kebaikan, selalu menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, selalu ta'murun, memerintahkan, menganjurkan, bil ma'ruf, untuk menjalankan hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan terjadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tingkatan kemampuan dakwah yang berbeda-beda. Maka tingkatan kewajibannya juga berbeda-beda. Ada yang punya kekuasaan, bisa membuat undang-undang. Ada yang bisanya hanya dengan nasihat. Ada juga yang hanya bisa membatin di dalam hatinya. Maka penolakan terhadap kemungkaran itu bisa dilakukan sesuai kadar kemampuannya. Kalau bisanya cuman dengan lisannya, ya wajib melakukan itu.
Jangan sampai tidak punya kemampuan apa-apa, terus nekat ngawur, mencegah kemungkaran, malah membahayakan diri. Semua ada takarannya. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah perwujudan dari adanya kasih sayang. Orang menganjurkan kebaikan dan mencegah terjadinya kejahatan itu sesungguhnya dia sedang peduli, dia sayang dengan saudaranya supaya kejahatan tidak terjadi, supaya orang lain selalu melakukan kebaikan. Kalau orang tidak peduli, ya dia tidak akan mencegah kemungkaran, dia tidak akan juga menganjurkan kebaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di dalam syarah kitab ini dikatakan wa yanbaghi lil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari ay yakuna min dzalika birif. Seyogianya para penganjur kebaikan dan para pencegah kemungkaran melakukan hal itu dengan rifqin. Apa itu rifqin? Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk mengajak Fir'aun, orang paling kejam ini, berdakwah kepada Fir'aun, tetapi tetap menjaga kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya Fir'aun ini eling, dia ingat, dia sadar, sehingga dia timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang saya muliakan, saya kira ini intisari dari pengajian hadis malam ini. Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.